Nah, kita lanjut tadi udah sampai poin 9 ya. Nah, poin 9 itu adalah si penafsirnya itu harus melakukan namanya asketis dan teoria. Ya, baru nanti sampai ke teosis. Nah, teosisnya atau pengilahiannya ini adalah puncak hermeneutiknya justru di sini. Ya. Nah, coba baca nih, Lismar. Tujuan akhir ya, poin 10. Lost. Hermeneutis ini bukanlah untuk menghasilkan sebuah eksegesis yang brilian, melainkan untuk menghasilkan seorang guru. Iya, itu dia. Jadi bukan cuma teksnya itu kamu, wah ini hebat gitu ya, brilian gitu. Tapi orangnya yang penting. Ya, si penafsirnya. Terus? Tujuan adalah teosis atau pengilahian, yaitu partisipasi manusia dalam kehidupan dan energi ilahi melalui rahmat. Ya, berpartisipasi. Nah, itu kita naik tangga itu. Partisipasi manusia dalam kehidupan dan energi ilahi ya, atau anugerah. Nah, dalam konteks Maria mengunjungi Elizabeth, apa partisipasi kita menuju teosis? Ya kan? Apa peran serta kita? Sehingga ini kita nggak pasif, kita mesti aktif. Tapi ya dalam konteks Maria ini ya, gitu. Oke, coba baca. Penafsiran sebagai partisipasi, ketika penafsir melalui praktis dan teoria melalui menghidupi misteri yang direnungkannya, ia tidak lagi sekedar membaca tentang Kristus, melalui partisipasi dalam kehidupan Kristus. Iya. Dengan meneladani pelayanan Maria, ia berpartisipasi dalam kenosis sang logos. Nah, itu dia. Jadi kalau kita belajar tentang Maria di sini, ya berarti kita belajar berpartisipasi dalam kenosis sang logos. Terus? Dengan mengalami sukacita atas kehadiran Tuhan, ia berpartisipasi dalam kehidupan Roh Kudus yang memenuhi Elizabeth. Dengan memuliakan Tuhan atas karya-karya besarnya, ia berpartisipasi dalam liturgi surgawi yang dinyanyikan oleh Maria. Iya. Oke, yang kedua, menjadi cermin sang logos. Sebagaimana dijelaskan Origenes dalam penafsirannya yang bersih, yang merefleksikan sang gambar, yaitu Kristus. Kamu bacanya gimana sih? Ulangi, sebagaimana dijelaskan Origenes dalam penafsirannya tentang megaline atau memuliakan. Jiwa yang telah dimurnikan menjadi sebuah cermin yang bersih yang merefleksikan sang gambar, yaitu Kristus. Iya, terus? Proses penafsiran yang holistik ini adalah proses pembersihan cermin jiwa. Terus? Semakin bersih cermin itu, semakin cemerlang citra Kristus terpancar darinya. Inilah esensi dari teosis, manusia melalui rahmat menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dalam Roma 8 ayat 29, penafsir diubah menjadi serupa dengan apa yang ia tafsirkan. Ia tidak hanya memahami sang logos, tetapi ia menjadi bahwa sang logos Christophorus seperti Maria. Iya, ia menjadi pembawa sang logos seperti Maria. Terus puncak pemahaman adalah satuan. Dalam keadaan teosis, pemahaman tertinggi atas teks bukanlah lagi pemahaman eksklusif, kata dan konsep, melainkan pemahaman partisipatif atau persatuan mistik atau heonistik.
dengan sang logos yang hadir dalam frame. Penafsir mengenal teks sebagaimana ia dikenal oleh sang logos. Inilah puncak dari hermeneutika, di mana di antara penafsir teks dan Tuhan dilebur dalam Tuhan kasih. Kamu kok baca tuh kayak baca tenang aja, jangan kayak terburu-buru, salah-salah. Kamu sudah semester berapa baca ini salah-salah? Nah, penafsir mengenal teks sebagaimana ia dikenal oleh sang logos. Ya, inilah puncak dari hermeneutik di mana sang jarak tidak ada lagi jarak antara penafsir teks dan Allah atau Tuhan dilebur dalam persatuan kasih, persekutuan kasih. Oke? Nah, jadi anagogis atau pengirahan itu ya akhirnya kita mengatakan kita berpartisipasi nih sampai apa? Bersekutu dengan Tuhan, ya, berpartisipasi. Jadi teks itu bukan lagi cuma pemahaman kata-kata atau konsep, tetapi pemahaman partisipatif atau persatuan mistik, ya, henosis dengan sang logos yang hadir di dalam teks. Jadi kamu dengan sang logos ini ya, sini sang logosnya, sini kamunya, jadi satu. Nah, jadi makin tinggi ini kan, makin naik, ketemu nih sang logosnya di sini. Oke, di sini teosisnya, nah, ini ketemu nih sang logosnya. Itu. Oke, sekarang kesimpulan. Coba baca nih, Rahmat. Kesimpulannya, analisis dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56 melalui pendekatan hermeneutika heuristik, Saint Maximus menunjukkan bahwa penafsiran kitab suci adalah sebuah disiplin teologis dan asketis yang Disiplin teologi di sini. Kamu perlu disiplin, belajar, ya, belajar eksegetisnya. Tapi satu sisi ini juga apa? Kamu harus skeptis yang integral. Jadi ini dua ini. Kamu kuasai kitab sucinya, tapi dirimu juga ikut serta atau berpartisipasi. Itu ya. Terus sebuah perjalanan transformatif dari historia menuju teosis. dia tadi dari di sini ada historia sampai teosis, ya kamu juga dari historia sampai teosis. Terus disingkapkan sebagai peristiwa kunjungan Maria yang dibenarkan buat dalam cerita historis, singkapkan sebagai sebuah ikon terbalik yang kaya. Iya. Kesulitan tekstual, Korea berfungsi sebagai katalisator, pedagogis yang mendorong intelek untuk melampaui pemahaman literal dan masuk ke dalam teori tekstual. Iya. Karena dalam historisnya, dalam kunjungan Maria ini, ya, itu merupakan satu ikon verbal yang kaya dan aporia atau kesulitan yang ada di dalamnya itu mendorong kita untuk melampaui pemahaman literal dan masuk ke dalam teoria spiritual. Oke, terus dalam lapisan teori tentang teologis tentang sang logos dan logoi menjadi judul. Kehadiran sang logos yang berinkarnasi mengaktifkan penabian dan kesaksian dalam diri Yohanes dan Elizabeth. Nah, itu kan. Jadi dalam kesimpulan itu kamu merangkum lagi poin-poin pentingnya. Terus sintesis egois, tipologis, dan Kristus sentris secara koheren menyingkapkan berikut ini sebagai drama kosmik, perjumpaan antara dua perjanjian. Nah, itu tadi kan. Jadi kalau perjumpaan itu adalah satu drama kosmik, perjumpaan antara dua perjanjian, PL dan PB. Maria PB, Elizabeth PL. Terus
Alegori perjalanan Alegori perjalanan jiwa. Ini sampai Logos. Ya, terus dan yang terpenting, investasi dari kaya pengutusan Kristus yang pertama. iya, Arya. Iya, baca kok. Allah denda ya. Nah, iya, kamu baca begini masih salah. Ini direkam loh. Nanti Kevin dengarnya malu kita. Dia tonton loh. Iya, sambil masak katanya dan sebagainya. Oke, terus Namun perjalanan ini tidak berhenti pada pemahaman. Wawasan dan teori harus diintegrasikan melalui praktek etis, di mana penafsir dipanggil untuk meneladani kerendahan hati, pelayanan, dan iman yang direnungkan. nah itu tadi kan, itu rangkum lagi poin-poinnya. Jadi ini nggak cuma teoria di teks, tapi kita juga penafsir dipanggil untuk meneladani kerendahan hati, pelayanan, iman gitu ya. Terus Siklus dinamis antara kontemplasi dan aksesis ini secara terhadap bertahap. intraformasi penafsir memurnikan jiwanya hingga ia dapat berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Puncaknya adalah teosis. Ini di mana penafsir menjadi persatuan. Penafsir tidak lagi hanya membaca tentang perjumpaan dengan Tuhan, tetapi yang mengalami perjumpaan itu sendiri. Jiwa menjadi cermin hidup dari sang logos yang kontemplasikan. Dengan demikian bagi tradisi patristik penafsiran Alkitab yang paling sejati bukanlah yang tertulis di atas kertas, melainkan yang tertulis di dalam hati yang telah dari Makanya di sini banyak bahasa Indonesia ya, lidahnya biar. Saya tahu kamu bukan nggak bisa baca, cuma lidahnya itu loh. Kita nggak bahas lidah lah. Nah, tradisi patristik penafsiran Alkitab yang paling sejati itu bukan tertulis di kertas yang di sini ya, tapi tertulis di dalam hati yang telah diikat dalam penafsir itu. Oke. Nah, jadi dalam kesimpulan itu kamu apa yang kamu kerjakan? Ya kamu buat itunya ya, merangkum semua temuan atau makna spiritualnya, ya, menunjukkan bagaimana keseluruhan pesan teks mengarah pada kehidupan menuju teosis. Nah, ini kesimpulannya. Oke. Jadi kalau transformasi menuju teosis itu ya kamu merumuskan bagaimana teks mengantar pembaca ya, penafsir pada persatuan dengan Allah. Nah, jadi kalau tadi askesis dengan kontemplasinya, ya kamu mengidentifikasi ya, atau menemukan elemen dalam teks yang memurnikan jiwa atau menuntut spiritual yang harus dijalani itu seperti apa ya praksisnya. Lalu teori atau kontemplasinya, ya kamu menemukan visi ilahi yang ditawarkan teks. Contoh penglihatan akan Allah sebagai hakim yang adil dan penyayang. Ya ini kira-kira kalau kamu mengerjakan poin 9-nya itu gimana caranya. Oke. Nah, tadi kalau poin 8, kontemplasi alam dan kitab suci, ya kamu menggunakan simbol dari alam tadi ya. Atau prinsip moral dalam ciptaan sebagai alat refleksi untuk memperkuat pengertian tentang keadilan dan karakter Allah yang terkandung ya, atau tentang logo-logo tadi yang terkandung dalam teks. Oke. Nah, sekarang homili. Homili itu ya terakhirnya. Setelah kamu sudah tahu jalannya ke sana dan sudah ke sana, kamu sekarang mau bawa orang nih. Ya kan? Kamu mau bawa orang ke sana juga. Nah, itulah gunanya homili. Oke. Contoh ya, ini contoh. Coba kita baca homili ya. Nih, Hartono baca.
segitu. Seringkali kita seringkali datang ke gereja, membaca kitab suci dan mendengarkan ini dengan sebuah pertanyaan dalam hati, apa artinya semua ini bagi saya? Sini sekarang kita mendengar kisah-kisah kuno tentang perawan, padang gurun, dan raja-raja, dan kita bertanya-tanya bagaimana kisah itu bisa menyentuh realitas hidup kita yang penuh dengan tenggat waktu, tagihan, dan kecemasan. Nah, ini intronya lah ya. Kita kasih tahu, kita seringkali dengar khotbah nih. Tapi apa artinya semua ini bagi saya? Apalagi kita dengar kisah-kisah kuno lah ya, kisah-kisah bangsa Israel lah, tadi kisah Amos lah dan sebagainya. Nah, ini tentang perawan ya. Ini kan kisah masa lalu tentang raja-raja, tentang padang gurun ya. Sementara masalahnya kita hidup waktu zaman sekarang yang penuh tenggat waktu, semuanya harus ada deadline-nya, tagihan lah, kecemasan itu kayak kamu memberikan problem dulu. Ya, atau istilahnya apa? Ada homili itu konflik ya. Ajak orang untuk iya betul ya. Ya, ajak orang untuk terlibat berpikir. Ya, itu penting di awal. Terus Injil hari ini, sekunjungan Maria kepada Elizabeth, memberikan jawaban yang luar biasa. nah, tadi kan ada konflik ya. Lalu kita kasih mulai masuk ke inti khotbah kita ya. Jangan cerita lagi tentang yang lain-lain, jadi kepanjangan gitu. Nah, biasanya kadang-kadang orang suka cerita di awal. Firman Tuhannya malah sedikit dibahas. Ya. Nah, itu juga salah tuh. Terus Injil ini mengatakan kepada kita, saya ini bukan hanya tentang mereka, saya ini adalah tentang kita. Ini adalah peta perjalanan spiritual bagi setiap jiwa yang merindukan perjumpaan dengan Tuhan. nah, ini misalnya saya kan ini kan cuma homili singkat ya. Mungkin ya nanti kalian bisa tambahkan apa poin apa. Tapi intinya itu, ini intinya aja. Kita bahas ini kunjungan Maria kepada Elizabeth. Tapi ini jawaban nih buat kita hari ini. Ya, ini bukan kisah saja tentang mereka, tapi ini juga kita. Jadi ngajak mereka tuh ikut terlibat, ikut berpartisipasi. Karena apa? Ini sama-sama satu Google Map yang sama ini, peta perjalanan yang sama. Setiap jiwa yang haus atau yang merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, misalnya gitu ya. Pertama, Kita semua dalam satu dan yang sampai hmm, kita hidup dalam daerah kita sendiri, mungkin merasa sedikit dari sela-sela. Kita seperti Ratu Elizabeth seringkali merasa mandul dari sukacita yang sejati, mandul dari kedamaian yang dalam, mandul dari kebaikan yang konsisten. Kita mungkin sudah lanjut usia dalam iman, sudah lama menjadi Kristen, tetapi merasa lelah dan tidak berbuah. Kita adalah Elizabeth yang benar. nah tadi kan kalau logo Elizabeth itu apa? Jiwa yang mandul. Nah, gimana kamu ubah itu jadi sebuah homili untuk jemaat? Kamu lihat tuh contohnya. Kita tadi kan cerita ini kan bukan cerita tentang Elizabeth doang kan? Ini cerita kita juga. Hati kita lah seperti rahim Elizabeth. Elizabeth itu tinggal di daerah perbukitan, daerah yang terisolasi. Ya, kalau kamu lihat di orang yang tinggal di gunung itu kan nggak seramai yang di kota kan. Nah, kita terisolasi, kita merasa mandul dari sukacita, mandul dari kedamaian, mandul dari kebaikan, ya kan? Dan Elizabeth itu kan hamil di usia tua kan. Nah, kita udah lanjut usia dalam iman. Kita udah lama jadi orang Kristen. Tapi ya kita merasa mandul, tidak berbuah, lelah. Kitalah Elizabeth yang sedang menantikan Maria itu. Ya kan? Nah, itu poin pertama yang kamu bisa sampaikan. Saya lagi, ini homili, ada banyak gaya ya. Banyak style ya. Ini salah satu contoh aja.
dan nggak mesti sama dengan saya. Ya, terus, Lalu datanglah Maria. Maria adalah gambaran dari gereja, gambaran dari setiap jiwa yang telah berkata ya kepada Tuhan. nah tadi kan Maria logonya apa? Logonya adalah gereja. Tadi kalau Elizabeth, kita ini jiwa yang mandul. Maria itu gerejanya. Artinya Pak, gambaran dari setiap jiwa yang sudah berkata, oke Tuhan, ya kepada Tuhan. Terus, Dia membawa sesuatu yang lebih tepatnya. Dia membawa sesuatu atau lebih tepatnya seseorang yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. nah Maria itu kan mengandung Kristus kan. Jadi dia bawa siapa? Seseorang yang jauh lebih besar dari dirinya. Terus, Dalam kedatangannya dia membawa kenikmatan. iya, Maria harus menyeberangi daerah perbukitan dalam kerapuhannya. Tapi dia membawa Sang Maha Kuasa. Ya, Kristus itu. Oke? Terus? Dan apa yang dia lakukan? Dia tidak cumi. Dia Dia bangkit dan bergegas pergi. Dia melakukan perjalanan. Inilah tempat yang proaktif. Nah, ini dia. Ini gambaran Maria yang berkunjung nih. Allah itu nggak pasif. Ya, dia melakukan perjalanan, tapi dia nggak sendiri melalui gereja. Nah, kita juga begitu. Melalui gereja lah kita baru bisa apa? Melakukan perjalanan. Jadi orang nggak mau ke gereja itu pasti nggak sehat. Nggak bisa dia berperjalanan. Ya, terus? Tempat tidak pernah bersih. Hmm. Tuhan melalui sesama kita, melalui sabdanya, melalui sakramen-sakramennya, senantiasa bergegas untuk menuju kemandulan. Nah, itu dia. Nangkap nggak? Elizabeth itu mandul, tapi dikunjungi oleh Maria. Dan ada kata menarik kan, bangkit dan bergegas. Ya, jadi ini kata yang proaktif ini, yang provokasi. Kalau saya ngomong pergi kamu, itu biasa. Tapi kalau saya ngomong keluar kamu, mana yang lebih tegas? Mana yang lebih provokatif? Keluar. Nah, Maria pergi, dia nggak kata cuma ngomong pergi, tapi bangkit dan bergegas. Bergegas itu kayak mau cepat sampai gitu. Karena mungkin dia udah rindu jumpa Elizabeth. Kayak kamu bergegas kepingin nyampe gitu. Ya. Nah, itu. Jadi Rahma itu tidak pernah pasif. Dia senantiasa bergegas mengunjungi Elizabeth atau kemandulan kita. Oke? Nah, ini kan kamu berangkat ya dari cerita historis ke teorianya kan. Kamu sampaikan. Tapi ya dikemas dalam bahasa khotbah gitu loh. Kalau kayak tadi Lenta itu kan kayak bahasanya ya agak kaku ya. Sampaikan dalam bahasa-bahasa yang eh, yang 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 menarik gitu ya. Kalau kamu khotbah ini, saudara-saudara jemaat sekalian, mari kita baca terjemahan literalnya ayat 39. Inilah auris dari asli ya, jemaahnya tidur. Ya. Siapa? Lestari ini. Nah, terus kamu sampai inilah metaspodes, artinya tergesa-gesa. Sekarang kita ke ayat 40, ya. Ayat 41. Habis itu kita masuk ke 46. Kamu ngomong gitu aja udah 30 menit. Sekarang kita ke landasan teologinya. Nah, kan nggak mungkin gitu kan? Eksegesis itu ada hal-hal yang kamu bisa ambil, tapi jangan semuanya. Nanti kamu jadi ngajar gitu, bukan khotbah. Ya. Oke. Nah, tadi kalau kita membahasakannya itu jadi bahasa apa? Bahasa khotbah. Nah, kamu lihat tuh ya, bahasanya bukan
bukan bahasa yang sangat akademis, tapi bahasa yang komunikatif gitu. Kalau bisa bahasa yang memang provokatif, ya, kayak orang jualan gitu, sales, orang jualan. Nah itu sehingga ya jemaatnya tertarik dengar. Karena sekarang kalau di gereja-gereja itu ya, nggak di kota, nggak di desa itu sama lah ya. Semua bawa HP, nggak ada yang bawa Alkitab kan. Ya, loh. Kamu aja di sini udah nggak bawa tadi. Merasa udah hafal ini. Kejadian sampai Wahyu udah di sini. Kalau di sini malah saya seneng gitu. Saya aja nggak bisa itu. Saya lemah sekali tentang ayat. Ya, tetap butuh eh, HP atau bantuan. Tapi kita aja sekarang udah nggak bawa kitab suci gitu ke gereja. Nah kalau kamu nggak menarik nyampeinnya kayak orang begitu tadi ya, ya udah jemaat itu akan bukan ngantuk main HP mereka. Kalau ngantuk masih mending, tapi mereka akan cuek gitu. Ya, apalagi kita khotbah untuk generasi yang muda lebih muda, dia itu tantangan itu. Saya juga sulit kalau khotbah untuk eh, anak-anak remaja misalnya gitu. Ya usahanya harus lebih keras gitu. Gimana buat mereka tuh supaya tertarik. Tapi juga bukan buat mereka tertarik, tapi isinya nggak ada jadinya. Paham nggak? Ya, sehingga eh, tetap isinya ya kamu kayak menghidangkan makanan ya isinya tetap itu nasi yang enak. Buat menariknya ya kita kasih topping-topping ya kan. Ya, kasih topping-toppingnya misalnya ada tomatnya lah. Kamu hidangin nasi goreng kan. Cuma nasi goreng doang. Iya, nanti kalau kamu kasih telurnya, kasih toppingnya, kasih timun atau apa itu jadi menarik. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Nah, kata-katanya mesti provokatif misalnya kadang-kadang. Ya, tapi nggak selalu ya, tergantung apa yang kita mau sampaikan. Nah, misalnya seperti bahasa seperti ini kan eh, bukan bahasa eksegesis jadinya, bahasa homili. Ya, jadi kamu bisa nangkap tuh perbedaannya. Terus, Pertanyaannya, kalau kita mengenali kunjungan kita, nah, kasih pertanyaan. Kenal nggak? Apakah kita kenali kunjungan itu? Tapi waktu kamu bertanya, kamu juga jangan itu sekedar memancing ya. Jangan kamu suruh orang itu sini, kamu jawab. Kalau enggak, eh, akhirnya kita mempermalukan orang itu. Nah, itu juga jangan ya. Tapi pertanyaan itu cuma hanya memancing gitu. Oke? lihat lain hadis. Dia masih jadi sembunyi dalam kegelapan tanpa mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar dalam pengertian biasa. Namun ketika sang logos mendekat, sesuatu di dalam dirinya, inti dari keberadaannya, logosnya, sebagai bentara mengenalinya. Nah, sekarang kita lanjut ke cerita Yohanes. Dia masih bayi, nggak bisa lihat. Tapi Yesus datang mengaktifkan logosnya. Apa logos dia? Jadi bentara, jadi perintis kan. Mengenali sang juru selamat. Gitu. Terus? Dan dia melonjak ke giramu. Dan sedang dan kita masing-masing bahkan di bagian yang paling tersembunyi dan paling gelap sekalipun ada sebuah Yohanes Pembaptis baliknya. Nah, itu. Jadi apa logos Yohanes? Ya jadi bentara. Tapi cerita Yohanes itu kan bukan tentang dia saja kan. Ini cerita kita. Kitanya jadinya apa? Buat kita apa? Ya, kita juga punya Yohanes Pembaptis di dalam diri kita. Nah, itu. Nah, enggak? Enggak ngerti? Jadi kan?
Ya, Yohanes Pembaptis, ya dia. Tapi saudara-saudara, di dalam diri kita masing-masing, kita juga punya Yohanes Pembaptis itu. Apa? Ada satu kerinduan akan Tuhan yang ditanamkan oleh Sang Pencipta. Kayak Yohanes tuh, dia belum bisa lihat. Dia tahu Yesus datang, wah, kita manusia pun seperti itu. Punya kerinduan untuk mencari tuh Yohanes Pembaptis dalam diri. Oke, coba lagi. Ada sebuah kerinduan akan Tuhan yang ditanamkan oleh Sang Pencipta. Seringkali kerinduan itu terkubur di bawah lapisan kekecewaan dan dosa. Iya, manusia kan gitu ya, kecewa sama Tuhan, dosa, kesalahan dia. Akhirnya ya Yohanes Pembaptisnya mati di dalam jiwanya. Ya, terus Tapi ketika Kristus mendekat, mungkin dalam keinginan berubah, dalam keindahan alam dan dalam kebaikan tulus seorang sahabat, kerinduan itu melonjak. Nah, tapi ada satu momen ketika Kristus datang, mungkin di dalam doa kita, atau di saat kamu lihat keindahan alam, atau kadang-kadang ada seorang sahabat yang baik sama kamu, cuma sapa kamu dan say hello sama kamu, senyum sama kamu, wah, tiba-tiba tuh kamu Yohanes Pembaptisnya bangkit gitu, melonjak. Ya kan? Kadang-kadang kan kita kerinduan akan Tuhannya kan tertidur. Tapi kadang-kadang ada satu momen Kristus datang melalui doa, melalui kejadian-kejadian yang nggak terduga, itu membuat kita tuh jadi rindu akan Tuhan. Biasanya manusia itu ketika dia menghadapi krisis saja dia baru cari Tuhan, ya kan? Misalnya waktu mau mati gitu baru cari Tuhan. Atau lagi dikejar-kejar penagih hutang misalnya, baru cari Tuhan. Atau lagi sakit parah, cari Tuhan. Tapi ya itulah, Kristus mendekat untuk membangkitkan Yohanes Pembaptis dalam diri kita. Terus Sebuah getaran sukacita yang tak bisa dijelaskan, sebuah momen sejarah singkat, sebuah kerinduan yang tiba-tiba akan sesuatu yang lebih. Itulah lonjakan Yohanes dalam jiwa Anda. Jangan abaikan itu adalah tanda kehadiran. Nah, jadi apa pesan Yohanes? Yohanes itu lihat Kristus melonjak. Nah, dalam diri kita itu juga seperti itu. Ya. Nah, kalau itu terjadi, jangan abaikan. Itu tanda kehadiran Kristus. Ada saat misalnya kita momen malas berdoa. Yohanes Pembaptisnya lagi tidur. Tapi ada satu momen, nggak tahu kejadian apa menimpa kamu jadi lonjak. Tahu melonjak kan? Nah, jadi lonjak sukacita. Nah, itu jangan abaikan, itu tanda kehadiran Sang Logos. Kamu jelasin gitu sama jemaat. Ya, ada saat kita momen mengalami apa? Misalnya nih, kalimat apa tadi itu yang ini ya? Ya, dalam keindahan alam, dalam kebaikan tulus seorang sahabat, itu bisa merindukan, membangkitkan Yohanes Pembaptis. Oke, terus? Ya, kita dipanggil untuk menjadi Maria. Nah, sekarang Marianya. Terus? Setelah kita ditunjuk oleh setelah kita dalam hati kita tidak bisa tinggal diam. Seperti Maria, kita dipanggil untuk menyanyikan magnifikat sendiri. Juga dalam cerita itu kan Maria akhirnya apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah magnifikat itu. Terus? Jiwaku memuliakan Tuhan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Dia yang masa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kita yang kita sendiri. Dia telah memperhatikan kerendahan kita. Dia telah mengisi kelaparan kita. Dia telah mengangkat kita dari itu. Nah, itu magnifikat. Ya. Terus? Maka Injil hari ini bukanlah sekedar sebuah cerita,
Ia adalah sebuah undangan. Undangan untuk mengenali Elizabeth dalam diri kita, pemandulan dan penantian kita. Undangan untuk membuka pintu bagi Maria, bagi rahmat Tuhan yang datang mengunjungi. Undangan untuk memperhatikan lonjakan Yohanes, getaran-getaran sukacita dan kerinduan suci di dalam kita. Dan yang terpenting, undangan untuk pada akhirnya menyanyikan Magnificat kita sendiri, sebuah hidup yang memuliakan Tuhan, bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan menjadi pembawa Kristus bagi dunia yang sangat membutuhkan kunjungannya. Amin. Nah, jadi ada berapa poin tuh kalau kamu misalnya bikinnya bentuk poin? Ada berapa poin di situ? Elizabeth, ya kan? Maria, lonjakan Yohanes, terus Magnificat. Nah, paling tidak 4 poin. Ya dong? Elizabeth ini cerita tentang kemandulan kita. Maria ini cerita rahmat Tuhan datang mengunjungi. Lonjakan Yohanes ini tentang getaran sukacita, kerinduan itu. Dan Magnificat. Ini satu ujian, satu hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, paling ke 4 poin kamu bisa share. Ya kan? Dari cerita itu. Nah, tentu kalau kamu mau lebih banyak lagi, ada banyak sekali kan. Dari eksegesis ini ada banyak poin-poin lain kan. Yang kamu bisa angkat juga. Tapi yang penting-penting ya ini 4 itu. Marianya, Elizabethnya, Yohanesnya, dan Magnificatnya. Ya, oke. Ini homilinya. Gimana? Ada tanggapan? Kita dalam buat ada yang namanya diagnosis. Setelah interventionnya baru masuk ke diagnosis. Jadi di dalam diagnosisnya itu situ saya menjelaskan hasil dari eksekusi saya. Iya. Iya, diagnosisnya ya berarti kamu mau observasi apa logosnya, kebenaran-kebenarannya. Iya, cuma ya dengan bahasa yang mungkin lebih simpel. Nah, dari situ, dari hasil diagnosis itu kan kamu dapat tuh satu kebenaran dalam bentuk poin-poin. Nah, poin-poinnya itu sudah yang poin-poin kebenaran itulah ya, gimana caranya kamu mendaratkan ke jemaat itu. Dengan bahasa tadi, misalnya dengan bahasa-bahasa yang lebih simpel, dengan ilustrasi, ya, atau dengan contoh-contoh misalnya begitu. Kita ada yang kita harus membuat konflik sebelum masuk ke penjelasan. Ya, konflik itu kan paling kayak pengantar ya. Misalnya kayak gini. Konflik itu kayak gini. Apakah kita mengenali kunjungan ini? Nah, itu kayak jembatan aja. Ya. Nah, baru nanti masuk poin-poinnya. Ya, ikuti misalnya apa yang sudah diajarin ya supaya nggak bingung. Cuma eksegesis ini adalah kan memberikan kamu tuh kayak bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya ya kamu perlu ramu, kamu perlu masak lagi gitu. Sehingga jadi khotbah. Kayak kamu masak nih di dapur. Kan perlu bahan-bahannya kan, bumbunya lah, sayurnya lah, dan sebagainya. Itulah eksegesis itu. Ya.
Tapi kamu perlu ramu lagi, perlu masak lagi. Jadi khotbah. Begitu. Eksegesis itu dapurnya. Homilinya itulah ya hasil masakanmu. Ngerti nggak? Ya kan? Bahan-bahannya ya eksegesisnya itu. Tapi kalau cuma bahan, kamu cuma jelaskan sama cuma gini, ini bumbunya, ini nasinya. Tapi nasi gorengnya nggak ada. Bisa makan nggak? Hah? Nggak. Jemaat itu butuh nasi gorengnya. Bukan bumbunya ini, nasinya ini, garamnya ini, bukan itu. Telurnya ini, bukan itu mereka butuh. Mereka butuh yang sudah dicampur jadi satu. Nasi goreng namanya. Nasi gorengnya itu homilinya. Tapi nggak ada nasi goreng kalau nggak ada bahannya. Ya kan? Nggak ada nasi, ya gimana kamu bikin nasi goreng? Bahannya nggak ada. Nah, itu satu analogi ya. Nah, jadi ini kan misalnya bahan-bahannya apa tadi? Maria bahannya, Elizabeth bahannya, ya kan? Yohanes ini bahannya. Habis itu kamu ramu, kamu masak, jadi satu. Itulah yang sudah memilih. Oke? Nah, ini satu contoh. Misalnya kita lihat contoh lain. Ini ya. Apa ya? Coba ini deh. Atau ini aja. Ini aja lah ya. Ini agak panjang, tapi yang lebih. Nah, ini cerita Kristus ya dalam Markus 4:35-41 ini cerita Kristus meredakan badai. Ini saya kira kalian tahu ceritanya ya. Dia tertidur di tengah ombak besar di sebuah perahu, lalu murid-muridnya membangunkannya dan Yesus berkata, "Kenapa kamu takut?" Dan akhirnya dia menenangkan badai ini. Ya, coba kita baca ceritanya, teks ininya ya. Ya, ini kita perlu memang terjemahkan literal dan analisis ini pakai Bible saja cukup ya. Saya kira kalian ini, saya nggak terlalu fokus di sini ya. Saya kalian sudah bisa karena kalian sudah belajar Yunaninya. Ya. Misalnya nih, coba kita buka Markus 4:35-41. Ya, ada kan? Nah, coba kita baca terjemahan literalnya. Siapa? Lesta ini baca. Nih. Dan ia berkata, Dan ia berkata kepada mereka pada hari itu ketika petang tiba, marilah kita menyeberang ke seberang. oke, terus 36. Dan setelah meninggalkan orang banyak, mereka membawanya sebagaimana ia ada di dalam perahu, dan perahu-perahu lain ada bersamanya. Iya. Terus 37. Dan terjadilah badai Angin. yang dahsyat dan ombak menerpa ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh. Iya. Mulai penuh air maksudnya ya. Terus. Dan ia sendiri berada di Kurita di atas sebuah mantau sedang tidur. Dan mereka membangunkannya dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikan engkau bahwa kita binasa? Ya, 39. Dan setelah bangun, dia menghentikan angin itu dan berkata kepada danau, "Dia, tenanglah."
Dan berhentilah angin itu dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Oke, terus? Dan yang berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki iman? Iya. Dan Dan mereka menjadi sangat takut atau takut dengan ketakutan yang besar dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, ini kan ceritanya ya. Oke. Nah, kita mau lihat ya cerita ini. Coba baca pendahuluannya. Perikop. Perikop Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang dikenal sebagai Yesus meredakan badai adalah sebuah narasi yang kaya dan padat secara teologis. Iya. Pada tingkat permukaan ini adalah sebuah trauma atau mukjizat yang menunjukkan kuasa Kristus atas alam. Namun dalam kerangka hermeneutika holistik Saint Maximus, sang pengaku iman, peristiwa ini bukanlah sekedar catatan historis. Ya, jadi ini bukan sekedar catatan tentang mujizat ya. Yesus berkuasa atas alam, atas badai misalnya. Nah, kira-kira kalau kamu baca ayat ini ya, kamu akan ngomong apa nih? Baca ayat ini sebelum baca keseluruhan ini nih. Misalnya apa? Tuhan menenangkan badai hidup. Oke. Terus biasanya kita akan ngomong apa lagi? Setiap pencobaan dalam hidup ini, badai hidup ini, ketika ada Tuhan, semua akan beres, selesai. Salah nggak itu? Enggak, tapi yang kamu ngomong itu tadi lapisan apa? Moral. Paling ujung-ujungnya kita akan ngomong itu kan. Bener nggak? Mentok di situ. Udah buntu di situ dah. Atau ada yang lain misalnya. Misalnya saya, enggak Pak, saya akan ngomong begini nih. Krisna apa? Nah, hah? Sama Kristus banyak itu. Iyalah, tadi kayak ini. Badai hidup kan? Badai hidup kita akan berlalu kalau bersama Kristus. Terus kamu kasih judulnya. Apa itu? Yang model Gen Z atau baby boomers. Kalau baby boomers akan ngomong gini, badai hidup berlalu. Nah, itu baby boomers ya. Tapi kalau Gen Z akan ngomong apa? Nggak tahu juga saya. Ya. Nah, bukan badai sembarangan. Ya, tapi isinya kita udah ketebak. Benar nggak? Ada lagi yang lain? Kamu akan ngomong apa? Nenong? Nong Neng? Ada sih pada di Apa? Masih belum dapatkan poin, tapi dari macam tadi kayak bahasa itu gambaran keselamatan. Gambaran keselamatan mana Yesus itu sanggup menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ini menggunakan itu, berarti juga dapat menggunakan melawan iblis demi dosa kita. Tapi untuk poin saya masih belum. Iya, ya, jadi pembahasan jadi lebih dalam lagi kan. Jadi ini nggak cuma hanya mengatasi kesulitan hidup saja, tapi ini keselamatan kita. Dosa tadi kan dia bilang kan. Nah itu yang kita mesti singkapkan sebetulnya. Bukan sekedar hidupmu bermasalah, terus pasti dalam Kristus iya betul, memang itu betul. Tapi kayak main puzzle, ini cuma satu potongan.
ininya nggak kasih gitu. Ya kan? Kalau kita pakai Maximus, itu harus holistik. Jadi kamu jangan cuma kasih moralnya saja. Paham nggak? Nah, harus gali lebih dalam. Saya kayak tadi Happy, iya berkaitan dengan keselamatan kita ini. Ada badai dosa, tapi Kristus sudah mengalahkannya. Nah, itu betul. Nah, kita bahas lebih dalam lagi. Paham ya? Nah, nanti kamu khotbah itu seperti itu. Ya, coba baca lagi. Adalah sebuah kosmos yang dapat dipahami atau kosmos Nutos, noetos, sebuah ikon hidup yang diresapi. diresapi oleh logoi atau prinsip-prinsip ilahi. Kepada sang logos universal yaitu Kristus. Nah, itu dia. Jadi ini bukan sekedar catatan historis, tapi ini adalah sebuah ikon hidup yang diresapi oleh logoi. Yang nanti akan menunjuk kepada sang logos. Cerita ini, cerita Yesus menentangkan badai, kamu cari apa logonya dulu. Cari puzzle-nya dulu nih. Kamu kumpulin dulu. Kumpulan puzzle ya kan? Baru nanti kamu bisa susun. Kalau nggak ada puzzle-nya gimana? Susun apa? Nah, gitu. Nah, kalau ilustrasi tadi puzzle ya ini. Ini adalah kosmos. Kosmos kan? Yesus di tengah laut nih. Kosmosnya kan? Tapi bisa dipahami. Berarti ditulis nih. Di dalam kitab suci. Sehingga jadi sebuah gambaran. Ikon itu gambar yang ada logonya yang menunjuk kepada sang. Jadi selalu gitu. Dari logoi ke logos. Nah, tugas kamu cari lagi logo-logonya. Kumpulin itu potongan-potongan puzzle-nya. Tapi jangan cuma potongan-potongannya. Kamu mulai susun. Nah, ketika kamu susun, mulailah terjadi namanya teoria teosis ini. Kamu susun jadi lengkap. Sampai kehabisan tuh 7. Ya. Selesai? Belum. Nah, sekarang kamu nanti sebagai penafsir juga melakukan yang sama. Nah, gitu terus. Ya. Oke, baca lagi. Eksegesis ini akan mendekati narasi ini sebagai sebuah drama kosmis dan spiritual, sebuah peta perjalanan jiwa atau diabasis dari kekacauan, Chaos, ke- chaos, chaos menuju ketertiban, kosmos. dari ketakutan menuju iman, dan pada akhirnya dari keterpisahan menuju persatuan dengan Allah atau teosis. Jadi ujung-ujungnya tetap teosis. Tapi kamu lihat, ini seperti drama, ya, kayak drama, kayak cerita, tapi cerita kosmis dan spiritual, atau seperti satu peta perjalanan dari yang kacau menuju tertib. Ya kan, jadi murid-muridnya kacau itu, takut menuju tertib. Dari ketakutan menuju iman, atau dari keterpisahan menuju teosis. Nah, itu di dalam pendahuluannya ya. Oke, ceritanya kita tadi udah baca. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, temukan tadi potongan-potongan puzzle-nya. Logos dan logonya. Ya kan?
Nah, misalnya, coba baca. Peristiwa ini adalah pertama kosmis tentang sang logos yang memulihkan tatanan. Nah, ini kan Kristus yang memulihkan kekacauan kosmos ini, chaos ini, menjadi kosmos. Chaos jadi kosmos. Terus, Pada simbol dari alogia, keadaan logos, kekacauan. nah, ada badai kan? Dalam kosmos tadi kan ada badai kan? Nah, itu simbol dari kekacauan. Terus, Perintah Yesus diam, tenanglah, adalah sabda atau logos pencipta dan yang berkuasa yang menanamkan kembali logos atau prinsip atau keteraturan atas ciptaan yang tergojol. kamu nggak kelihatan ya? Matamu udah rusak ya? Kalau kecil atau gimana? Bergejolak. Nih, lalu ada firman atau perintah Yesus itu apa? Diam, tenanglah. Nah, ini sabda atau logos pencipta yang berkuasa yang menanamkan kembali logos atau prinsip keteraturan tadi atas ciptaan yang bergejolak. Ya, seperti yang dikatakan, baca. Seperti yang dikatakan Saint Athanasius, Yesus bukanlah makhluk ciptaan, melainkan sang pencipta itu sendiri yang mencipta Ciptaannya. Iya. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, logosnya ada Kristus di situ. Dialah yang memulihkan kekacauan itu menjadi keteraturan melalui apa? Perintahnya. Lalu di situ ada badai. Ini simbol kekacauan. Ya. Nah, kamu lihat di situ. Itu ada badai logos dan sang logos itu. Oke? Nah, nanti kamu coba lagi, baca lagi. Sekarang ini, Sofi, kitab suci. suci sebagai cerminan kosmos. Laut yang bergejolak adalah putar alam yang menjadi cerminan bagi peristiwa manusia yang dikuasai oleh nafsu atau pathe. Saint Agustinus secara brilian mengembangkan analogi ini. Ketika engkau harus mendengarkan hinaan, itu berarti engkau sedang dihempas oleh angin. Ketika amarahmu bangkit, engkau sedang diombang-ambingkan oleh ombak. Tindakan Kristus menenangkan danau adalah janji bahwa Sang Logos juga dapat menenangkan badai nafsu di dalam diri kita. Nah, jadi kalau kitab suci adalah cerminan kosmos, berarti kan di kosmos itu ada apa? Laut yang sedang bergejolak. Nih, di dalam kosmos ini cerita aku Yesus di tengah badai laut gejolak. Nah, sekarang ditulis nih dalam kitab suci menjadi cerminan kosmos. Ya, nah itu kamu harus ungkapkan. Jadi ada badai yang realita, sekarang ditulis dalam kitab suci. Nah, ini. Paham ya? Terus ini kitab suci. Kitab suci sebagai dunia simbolis. Bagi bapak-bapak gereja, setiap detail dalam narasi ini adalah simbolon yang hidup. Nah, tadi ada badai. Ada sang logos yang menenangkan, ya kan? Nah, sekarang nggak hanya itu, ada juga yang lain ini. Ada perahu, bener kan? Ada Kristus yang tidur. Ada yang namanya apa? Menyeberang ke seberang. Nah, itu semua apa? Punya simbol atau logonya. Perahu misalnya ini apa? Gereja yang berwarna
ya atau organ atau jiwa individu. Nah, itu dia. Terus? Badai adalah penganiayaan, godaan, gejolak nafsu. Iya. Terus? Kristus yang tidur adalah iman kita yang tertidur atau kehadiran Allah yang terasa jauh di tengah pencobaan atau Agustinus. Menyeberang ke seberang adalah perjalanan jiwa menuju kehidupan kekal. Iya. Nah, ini kitab suci dari dunia simbol ini, simbol-simbol ini kamu harus temukan. Ada perahu, ada badai, ada Kristus yang tertidur, ada menyeberang ke seberang. Ya. Nah, kamu cari apa makna simbolnya ini. Nah, nanti kamu akan jelaskan itu lebih dalam di teorianya. Oke? Caranya gimana? Kamu baca ini. Misalnya ini ya, Markus berapa? Nah, kamu baca apa itu arti perahu di situ. Nah, lihat komentar Bapak Gereja. Misalnya tadi Markus 4. Ayat berapa tadi? 35 sampai 1. Nah, tadi kan di situ disebutkan tentang Origen. Ini pandangan Origen maksudnya. Jadi menurut Origen, perahu itu simbol dari apa? Gereja yang berlayar di lautan dunia. Atau ini jiwa kita. Badai itu apa menurut Agustinus? Penganiayaan, godaan, hawa nafsu. Kristus yang tertidur ini iman kita yang tertidur atau kehadiran Allah yang terasa jauh di tengah pencobaan ini Agustinus. Ya, menyeberang ke seberang itu perjalanan jiwa menuju kehidupan kekal. Nah, ini kitab suci sebagai dunia simbolis itu seperti itu. Kitab suci sebagai cerminan kosmos ya, apa yang terjadi di kosmos itu tertulis di dalam kitab suci. Tapi detil-detilnya kan banyak. Ada perahu, ada badai, ya kan? Apalagi di situ. Yesus menyeberang ke seberang, ada Kristus yang tertidur. Ya. Ada Sang Logos, yaitu Kristus sendiri yang menertibkan yang kacau. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini tentang landasan teologinya. Oke, sekarang kita keempat. Kondisi penafsiran. Nah, penafsirnya nih, berarti bukan kitab sucinya, kamunya ini. Terus dipersiapkan ya. Sebelum penafsir, kita sebagai penafsir yang dikuasai oleh nafsu, ketakutan atau dan kecemasan atau merina akan sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan kepanikan para murid. Dia akan melihat hidup Kristus sebagai bukti ketidakpedulian ilahi dan akan menuntut mukjizat sebagai solusi instan untuk masalahnya tanpa memahami tujuan pedagogis di baliknya. Iya, ini sebelum kita tuh kayak para murid ini yang sedang ketakutan, panik seperti para murid. Tapi setelah itu kamu mau melakukan eksegesis, kamu perlu mempersiapkan apa? Coba baca. Proses praksis dan katarsis, praksis atau praktis asketis dalam konteks ini adalah perjuangan untuk tetap waspada dan berdoa saat badai datang, menolak untuk tenggelam dalam kepanikan. Ini adalah latihan untuk membangunkan Kristus di dalam hati melalui doa yang tekun. Bukan dengan teriakan panik, perjuangan ini memurnikan katarsis jiwa dari keterikatan pada rasa aman duniawi dan mengajarkannya untuk bersandar hanya pada Kristus. Iya, jadi setelah kamu mempersiapkan diri itu ya, ini latihan membangunkan Kristus di dalam hati melalui doa yang tekun, bukan dengan kepanikan.
Nah, waktu kamu baca teks ini, kamu sadar, ini para murid ini panik ketika ada badai. Nah, berarti ini latihan nih buat saya. Waspada, berdoa di saat badai datang. Menolak tenggelam untuk panik. Nah, ini kondisi yang kamu eh, hadapi, ya. Karena tadi saya bilang apa yang terjadi di dunia teks itu juga dunia kamu, paham nggak? Murid-murid kan panik kan, ada badai kan. Berarti kamu sebagai penafsir mengalami yang sama nggak? Sama, anggaplah kamu di perahu itu juga. Ngerti? Karena apa yang ada di kitab suci itu juga apa yang ada di kosmos. Jadi kalau murid-murid panik jika ada badai dan Yesus sedang tertidur, ya kamu juga ada di perahu itu. Nah, jadi kondisi kita menghadapi bacaan ini apa? Berarti kita tetap waspada, jangan panik, jangan tenggelam dalam panikan. Kita berlatih membangunkan Kristus dalam hati. Ya, itu dia. Itu kondisi kita. Nah, sekarang kelima. Ketergantungan. Tergantungan pada rahmat ilahi, doa, dan Roh Kudus. Kisah ini secara dramatis menggambarkan batas kemampuan manusia. Para murid adalah nelayan-nelayan ahli, namun keahlian mereka tidak berdaya menghadapi badai. Keselamatan mereka tidak datang dari usaha mereka yang keras, tetapi dari seruan doa mereka yang putus asa. Guru tidak pedulikah engkau? Seruan ini meskipun tidak sempurna dalam imannya, membuka jalan bagi intervensi rahmat ilahi atau Theia Talis. Ketenangan danau adalah murni kaya sabda yang berkuasa sebuah anugerah yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia. Iya. Jadi kalau menghadapi kepanikan itu, ya ini bukan hanya kisah akhirnya mereka ditenangin ya oleh Kristus, tapi ini juga kamu. Sehingga kamu sebagai penafsir itu juga perlu apa? Roh Kudus, perlu anugerah. Nah, ini poin 5-nya. Kita selain mengerjakan katasis dan praksisnya, misalnya kayak tadi tetap waspada, tidak panik, tetap juga butuh doa dan Roh Kudus. Oke, sekarang ke-6. Apa kesulitan di dalam teks itu misalnya? Atasi kesulitan atau fobia sebagai pintu masuk makna spiritual. Iya, misalnya apa? Kira-kira apa hal yang sulit yang kamu pahami di situ? Misalnya paling jelas itu apa? Kok bisa Yesus tidur di tengah badai? Padahal murid-muridnya yang nelayan itu, mereka juga nelayan loh. Menghadapi ombak, apa kan udah biasa kan? Namanya nelayan. Kecuali kayak kita tuh nggak pernah melaut. Ya. Atau di sini yang mungkin Sofi ya, orang tuanya nelayan ya. Tapi kamu nggak pernah. Kamu kalau di tengah laut gitu ya pasti takut kan? Iya. Udah nangis kencing-kencing di celana. Ya. Tetapi ini nelayan juga takut. Anehnya Kristus itu kok tidur. Katakan di situ sedang tidur malah. Nah, ini satu kesulitan. Ya. Oke, ada lagi nggak? Misalnya gini, eh,
ada lagi sebetulnya ya kesulitan yang lain tuh apa artinya Yesus berkata gini kan tadi, mengapa kamu begitu takut? Kok kamu nggak punya iman? Ya, nah ini kan juga maksudnya apa ini perkataan Yesus? Ya kan? Nah, waktu badainya sudah tenang, lalu dia kasih tahu murid-muridnya, kok kamu begitu takut? Nggak punya iman? Nah, itu maksudnya apa ini? Teguran Yesus itu. Nah, itu tugas kamu nanti kamu kerjakan. Gitu. Jadi, yang pertama, kenapa Yesus kok bisa tidur di tengah badai? Ya. Nah, di situ. Coba baca. Aporia utama. Korea utama dalam teks ini adalah bagaimana mungkin Sang Logos yang adalah penyelenggara semesta bisa tidur pulas di tengah badai yang mengancam jiwa para pengikutnya. Nah, itu dia. Terus? Kesulitan ini seperti yang dijelaskan oleh bapak-bapak gereja bukan tanda kelemahan atau ketidakpedulian, melainkan sebuah pedagogi ilahi. Iya, ada satu didikan ilahi. Ada satu ajaran ilahi yang mau diajarkan Kristus kepada murid. Maka ini tanda petik dia sengaja tidur. Karena apa? Karena Yesus mau mengajarkan sesuatu. Ada pedagoginya. Ya. Nah, apa ini? Misalnya, nah kita jawabannya ya kita butuh belajar. Ini saya sengaja kasih di sini. Ini jawaban-jawabannya. Kiril, Gregorius. Coba baca, apa jawabannya? Tujuan pedagogis Kiril dari Alexandria menjelaskan bahwa Yesus tidur untuk mempertajam persepsi mereka dan membiarkan mereka berada dalam ketakutan sehingga mereka dapat menyadari ketidakberdayaan mereka dan pentingnya kehadirannya. Iya, itu kata Kiril ya. Jadi itu jawaban dia. Kenapa kok Yesus tidur? Apa jawaban dia? Apa menurut Kiril? Neno. Mereka dan biarkan mereka ketakutan sehingga mereka dapat mengenali ketidakberdayaan mereka dan pentingnya kehadiran. Iya. Jadi kalau kamu ringkas pakai kata-katamu gimana? Jadi tujuannya apa Yesus tidur? Iya. Supaya nih muridnya tuh sadar. Lu perlu gua gitu. Ngerti? No. Ya, dan cuma baca. Hanya fokus ya. Nong ini mikirin apa sih? Terus baca nih, Kima. Asal jangan Pukima. Misteri? Sering kasih teori melihat ini sebagai manifestasi dari misteri Allah manusia yang lelah, namun ia adalah istirahat bagi yang lelah, yang dikuasai oleh tidur gelap, namun ia berjalan ringan di atas lautan. Tidurnya menunjukkan kemanusiaannya yang sejati, sementara kuasanya atas badan menunjukkan keinahiannya yang sejati. Korea ini memaksa kita untuk merenungkan kesatuan dua putra dalam satu pribadi Kristus. Iya. Ini kayak aporia ini ya. Dia berkuasa atas alam. Tapi satu sisi dia juga manusia yang bisa capek. Bisa ngantuk. Ya, karena dia punya kodrat manusiawi yang mengambil blameless passion namanya. Blameless passion itu ya kayak ngantuk, rasa lapar, rasa capek, haus. Yesus juga tidur karena dia manusia. Ya.
Gitu. Tidurnya menunjukkan kemanusiaan yang sejati. Tapi kuasanya menunjukkan keilahiannya yang sejati. Nah, jadi ini gabungan satu misteri Allah manusia ini. Sehingga aporia ini ini tentang dua kodrat Kristus. Dua kodrat dalam satu pribadi Kristus. Nah, ini kata Gregorius ya. Nah, itu jawabannya itu semua teori ya. Yang nanti kamu bisa pakai di proses 7 ini. Oke, kita baca cepat ya. Historianya. Setelah faktor Yesus dan para murid-muridnya mengalami pada dahsyat yang umum terjadi di Galilea, Yesus yang ketetapan secara fisik tertidur pada murid yang panik, membangunkannya. Yesus kemudian secara ajaib memenangkan angin dan danau yang menimbulkan ketakutan dan kekaguman di antara para murid tentang identitasnya yang sesungguhnya. Iya. Ini secara kosmosnya ya, sejarahnya ya Yesus menenangkan badai itu. Dan murid-murid ketakutan dan pada akhirnya murid-muridnya kagum tentang gurunya ini. Oke, itu historisnya. Nah, spiritualnya Aporia tentang Kristus yang jadi gerbang menuju teorinya yang mendalam tentang misteri inkarnasi dan perjalanan jiwa. Nah, ternyata ini ya, ini satu pengajaran tentang misteri inkarnasi dan perjalanan jiwa manusia. Oke, coba baca yang pertama logos-logoi atau landasan teologisnya. Pertama, badai adalah Simbol dari chaos. Yang berada di luar tatanan ilahi, tindakan Yesus tadi di PTMC badai adalah tindakan logos pencipta yang memulihkan kosmos tatanan. Nah, tadi ya. Jadi kan di dalam kosmos itu ada cerita Yesus apa? Diam, tenanglah. Itu teorianya apa? Ya, tindakan sang logos memulihkan yang kacau, yang chaos jadi kosmos, jadi tertib lagi. Jadi kayak seperti kemarin itu saya lihat tuh nggak tertib. Nah, itu kayak saya jadi Yesus di sini. Tapi harus dengan bahasa apa? Efektif, harus dihati. Nggak bisa ngomong kalau yang kacau itu nggak bisa. Jangan takut malam-malam. Kawan. Habis itu lihat tinju-tinju tembok. Saya tambah jengkel. Apa saya hati? Ya. Ini yang saya lakukan itu alkitabiah banget. Oke? Jadi yang chaos, kalau mau jadi kosmos, yang tatanan, ya mesti dihati. Nah ini di dalam kosmos terjadi, tapi di dalam teoriannya itu artinya apa? Memulihkan yang jauh. Nah itu dia. Jadi ini bukan sekedar mujizat ya. Wah hebat ya Yesus ya, luar biasa. Dia bisa menenangkan badai. Nah, itu benar, itu historisnya tapi lapisan yang lebih dalam itu maksudnya apa? Mengembalikan kosmos lagi. Jadi nanti ada kosmos yang kacau, ini kan dunia kacau, dia akan pulihkan. Jadi di anagogisnya di akhir zaman. Gitu. Terus. Sebagai dikatakan oleh Efraim dari Syria, perahu itu membawa kemanusiaannya, tetapi kuasa keilahiannya membawa perahu itu. Teori ini mengungkapkan bahwa Kristus bukanlah sekedar nabi atau guru, melainkan Tuhan atas kita. Iya, jadi Yesus di situ yang di kapal, di perahu itu, dia bukan cuma guru atau nabi. Dialah sang Tuhan yang memulihkan cipta. Nah, itu yang pertama kamu mesti temukan.
Ya. Nah, nanti ada yang lain-lain lagi, kamu temukan apa teorianya di sini. Kamu baca lagi nanti. Banyak. Ya. Ini saya nggak terlalu panjang, saya bikin. Nah, ini nanti ada tidur. Maksudnya apa? Terus ada lagi apa? Perahu itu apa? Oke? Eh, ada tidur, terus apa lagi di sini ya? Nah, ada teguran Yesus kan? Yesus menegur kan? Kenapa kok kamu nggak punya imanan itu kan? Nah, ini kamu jelaskan. Oke? Nah, dari semua udah kamu jelaskan. Ini kan masih tadi saya bilang kepingan Pak masuk. Nah, kamu perlu susun. Inilah susunnya itulah di sini nanti. Di mana? Di C-nya. Sintesisnya, alegorisnya, tipologisnya, kristosentrisnya, ya. Nah, baru moralnya, nagogisnya, selesai. Nah, kamu baca, ya. Ini contoh. Baru nanti kamu nih sebagai penafsir 8, 9, 10. Baru nanti selesai kesimpulan, baru kamu bikin hobi lagi. Gitu. Ya. Nah, kita sambung minggu depan.